Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Bindara dari kelas 10-3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan tentang peranan kelompok perdagangan dalam membawa masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, kelompok perdagangan memainkan peran penting dalam membawa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia pada masa lalu. Dan pada masa itu, para pedagang dari India dan Tiongkok melakukan perdagangan dengan pulau-pulau di Indonesia dan membawa serta ajaran agama Hindu-Buddha sebagai bagian dari perdagangan dan budaya mereka. Para pedagang Hindu-Buddha membawa ajaran agama mereka ke wilayah Indonesia, terutama ke Jawa dan Sumatera. Mereka memperkenalkan ajaran-ajaran agama seperti agama Buddha Mahayana, agama Hindu Siwa Buddha, dan agama Hindu Brahmana. Kelompok perdagangan ini juga memperkenalkan berbagai teknologi dan budaya, seperti sistem penulisan aksara, arsitektur bangunan, dan praktik perdagangan. Para pedagang ini membantu menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia dan memainkan peran penting dalam perkembangan agama dan kebudayaan Indonesia pada masa itu. Dalam beberapa kasus, agama Hindu-Buddha di Indonesia terasimilasi dengan agama lokal, seperti agama animisme dan dinamisme, dan menciptakan agama baru seperti agama Buddha Jawa. Namun pengaruh ajaran Hindu-Buddha tetap kuat dan banyak pengaruhnya terlihat dalam budaya Indonesia saat ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan hipotesis Brahmana. Hipotesa Brahmana adalah konsep dalam filsafat Hindu yang mengacu pada ide bahwa alam semesta ini diatur oleh kekuatan atau prinsip kosmik yang disebut Brahmana. Hipotesis ini menyarankan bahwa ada kekuatan kosmik yang mengatur alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk kehidupan manusia. Kekuatan Brahmana dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat dan universal, yang dapat memengaruhi segala hal dalam kehidupan manusia. Ini juga dianggap sebagai kekuatan yang dapat dimanipulasi dan diarahkan oleh individu melalui praktek spiritual, meditasi, dan doa. Kelemahan dari hipotesis Brahmana adalah bahwa tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung klaim ini. Selain itu, kekuatan Brahmana seringkali dianggap sebagai konsep yang sangat abstrak dan sulit dipahami oleh orang yang tidak familiar dengan filsafat Hindu atau spiritualitas. Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa konsep Brahmana dapat digunakan untuk membenarkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, karena dianggap sebagai bagian dari tatanan alam semesta yang tidak dapat diubah. Namun, para pendukung hipotesis Brahmana berpendapat bahwa praktek spiritual dapat membantu manusia untuk lebih sadar dan bertindak dengan bijak, serta membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Dilanjutkan ya, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang ajaran Hindu-Buddha yang memiliki pengaruh signifikan dalam aspek politik Indonesia. Kedua agama ini telah mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Sejak masuknya agama Hindu ke Indonesia pada abad ke-4 Masehi dan agama Buddha pada abad ke-5 Masehi. Pada masa Hindu-Buddha, Indonesia memiliki banyak kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja juga, menjadi pimpinan spiritual. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem monarki absolut, di mana raja pemerintah dengan
kekuasaan mutlak dan dianggap sebagai perwujudan dari dewa-dewa Hindu dan Buddha. Selain itu, kebijakan pemerintahan dan penyebaran agama Hindu-Buddha juga terakit erat dengan upaya mengamankan kepentingan politik dan ekonomi kerajaan. Setelah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13, agama Hindu dan Buddha masih tetap mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Contohnya kayak adanya prinsip-prinsip agama Hindu-Buddha yang masih terlihat dalam konsep-konsep politik di sosial Indonesia, seperti konsep karma, dharma, dan bakti. Selain itu, ajaran Hindu dan Buddha juga berpengaruh dalam pembentukan ideologi nasionalisme Indonesia. Beberapa tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno dan Tan Malaka mempelajari ajaran Hindu-Buddha dan menggunakannya sebagai dasar ideologi nasionalisme mereka. Misalnya Soekarno mengambil konsep Pancasila dari ajaran Buddha yang dikenal sebagai Pancasila dan agama Buddha yang berisi 5 prinsip moral yang mendasar. Dalam kesimpulan, ajaran Hindu dan Buddha telah mempengaruhi aspek politik Indonesia. Dari sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha hingga ideologi nasionalisme Indonesia pada masa modern, meskipun agama-agama ini telah berubah seiring berjalannya waktu. Tetapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Hindu-Buddha masih mempengaruhi masyarakat dan kebudayaan Indonesia hingga saat ini. Oke, lanjut yang keempat, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara dalam aspek ekonomi dan prasasti Tugu. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang kuno yang berada di wilayah Jawa Barat, Indonesia pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Dalam aspek ekonomi, Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai pusat perdagangan yang paling penting di wilayah Jawa Barat, terutama dalam perdagangan barang-barang hasil pertanian dan perikanan. Prasasti Tugu merupakan salah satu prasasti kuno yang ditemukan di daerah Ciaruten Ilir, Bogor, Jawa Barat, dan diperkirakan berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Isi prasasti tersebut mengenai pemberian hadiah kepada pendeta dari Raja Tarumanegara atas jasanya dalam membangun suatu tempat suci. Dalam hal ekonomi, prasasti Tugu memberikan informasi tentang pajak yang dikenakan para pedagang, terutama para pedagang yang berasal dari luar wilayah Tarumanegara. Pajak tersebut dikenakan atas barang-barang dagangan yang dijual di wilayah Tarumanegara seperti garam, lada, kain, dan beras. Selain itu, prasasti Tugu juga memberikan informasi tentang adanya sistem pengukuran dan penimbangan yang diatur oleh pemerintah Kerajaan Tarumanegara. Hal ini menunjukkan adanya peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan di wilayah Tarumanegara, sehingga perdagangan dapat berjalan dengan lebih teratur dan adil. Secara keseluruhan, prasasti Tugu memberikan gambaran tentang aktivitas ekonomi pada masa Kerajaan Tarumanegara dan menunjukkan bahwa perdagangan merupakan salah satu sumber berpendapatan utama kerajaan tersebut. Dilanjutkan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-13. Selama masa pemerintahannya, terjadi konflik politik dan ekspedisi ke Pamalayu. Berikut ini adalah definisi tujuan dan hasil dari konflik politik dan ekspedisi Pamalayu. Terus saya juga akan menjelaskan konflik politiknya. Konflik politik terjadi di Kerajaan Singasari ketika Kartanegara, Raja Singasari yang berkuasa pada saat itu, menunjukkan kebijakan yang sangat otoriter dan membuat banyak musuh. Salah satu dari musuh-musuhnya adalah Jayakatwang.
Raja Gelang-Gelang yang merasa tersaingi oleh keberhasilan Singasari. Konflik ini berakhir dengan kekalahan Jakatwang dan penghancuran kerajaannya oleh pasukan Singasari. Ada juga ekspedisi Pemalunya. Jadi ekspedisi Pemalayu dilakukan oleh kerajaan Singasari untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke luar Jawa. Tujuannya adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti Melayu dan Sumatera. Singasari ingin mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Ekspedisi Pemalayu juga dipimpin oleh Juru Demung atau komandan militer bernama Mahisa Campaka. Hasil dari ekspedisi Pemalayu yaitu memberikan hasil yang beragam. Singasari berhasil menaklukkan beberapa kerajaan di luar Jawa seperti Kendiri dan Bali. Namun mereka juga mengalami kegagalan dalam menaklukkan kerajaan lain. Seperti Melayu, Singasari juga berhasil mengendalikan perdagangan rempah-rempahan di wilayah tersebut dan memperluas pengaruhnya di luar Jawa. Namun, ekspedisi Pamalayu juga membuat kerajaan mengalami kelelahan dan melemah, sehingga akhirnya diserang oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai. Kubilai Khan pada tahun 1292 dan akhirnya hancur. Lanjut yang keenam, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya didukung oleh posisi geografisnya yang strategis di Selat Malaka, sehingga menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Perdagangan maritim menjadi kegiatan utama di Kerajaan Sriwijaya dengan mengirimkan barang-barang seperti rempah-rempah, kayu cendana, ganding, intan, emas, dan perak. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pertukangan perunggu dan pembuatan kapal, yang menjadi kegiatan ekonomi yang penting. Kerajaan Sriwijaya juga mempunyai sistem perdagangan yang terorganisir dengan baik, yaitu dengan adanya sistem keagenan di mana perdagangan dari luar negeri harus bekerja sama dengan agen lokal untuk melakukan perdagangan. Hal ini membantu mempermudah perdagangan, mengurangi resiko kecurangan, dan memastikan penerimaan pajak yang konsisten. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya juga didukung oleh adanya sistem pengairan yang baik di daerah-daerah pertanian, sehingga pertanian dan perkebunan dapat berkembang dengan baik. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal memiliki teknologi irigasi yang maju, terbukti dengan adanya sisa-sisa bendungan dan sistem perairan dengan ditemukan di daerah-daerah sekitar ibu kota. Dalam hal mata uang, Kerajaan Sriwijaya mempergunakan mata uang emas dan perak yang dihasilkan dari tambang-tambang di daerahnya sendiri, seperti tambang Lombok, tambang Bangka, dan tambang Belitung. Koin-koin ini kemudian digunakan dalam perdagangan lokal maupun internasional. Secara keseluruhan, Kerajaan Sriwijaya memiliki kehidupan ekonomi yang kuat dan berkembang, terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. Selain itu, sistem perdagangan dan mata uang yang terorganisir dengan baik juga membantu memperkuat kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada pengucapan kata yang salah karena saya juga lagi belajar. Bukan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Rasya Bere Tunuh.